Kita manusia itu pembuat alat. Dari batu tajam pertama sampai superkomputer canggih sekarang, kita membentuk alat kita, dan alat itu juga membentuk kita. Tapi gimana kalau proses ini nggak selalu baik? Gimana kalau alatnya malah melawan, bikin nggak nyaman, bikin salah, atau bahkan bahaya? Nah, disinilah ergonomi berperan. Ergonomi itu ilmu yang tujuannya bikin barang-barang pas buat. Intinya, ergonomi itu memahami kemampuan dan keterbatasan manusia, terus ilmunya dipakai buat merancang sesuatu. Coba deh pikirin kursi favoritmu atau HP-mu yang gampang dipakai. Kemungkinan besar, ada peran ergonomi di situ. Tujuannya itu menciptakan interaksi yang mulus, harmoni yang pas antara manusia dan ciptaannya. Bayangin deh, dunia di mana semua yang kamu pakai itu langsung gampang, gak ribet dan aman. Ini bukan cuma mimpi loh, ini tujuan ergonomi. Ergonomi itu menempatkan manusia sebagai pusat desain. Karena kita sadar kalau kita nggak bisa selalu menyesuaikan diri tanpa batas. Tubuh dan pikiran kita punya kebutuhan tertentu. Nah, ayo ikutin perjalanan ini bareng aku. Kita bakal bahas dunia ergonomi, dari akarnya zaman dulu, sampai penerapannya sekarang. Kita akan gali sejarahnya, ruang lingkupnya, dan gimana kita mempelajari peran manusia dalam sistem yang rumit. Dan kenapa ini penting banget buat masa depan kita. Masa depan di mana teknologi melayani manusia, sebaliknya. Selamat datang di dunia ergonomi. Ide buat menyesuaikan pekerjaan dengan orangnya itu udah lama ada. Nenek moyang kita dulu juga udah melakukannya, tanpa sadar. Mereka bikin gagang kapak pas di tangan, bikin alat berburu yang seimbang dan efektif. Itu ergonomi praktis. Lanjut ke zaman revolusi industri. Pabrik-pabrik muncul. Mesin makin besar, tapi manusianya sering nggak dipikirin. Jam kerja panjang, kondisi bahaya, kerjaan yang diulang-ulang terus. Zaman itu nunjukin masalah besar, mesin dan orang yang pakainya nggak nyambung. Terus, di awal abad ke-20, muncul tokoh-tokoh kayak Frederick Winslow Taylor dan Gilbreth. Mereka mempelajari cara kerja biar efisien, dan nggak bikin capek. Pemicu utamanya? Perang Dunia Kedua. Mesin-mesin rumit kayak pesawat dan tank, sering bikin kesalahan fatal. Para insinyur sadar, ini nggak selalu salah orangnya, tapi seringnya salah desainnya. Tombol-tombolnya bikin bingung, layarnya susah dibaca. Kebutuhan mendesak buat desain yang lebih baik inilah yang melahirkan ergonomi modern. Ilmuwan direkrut buat bikin sistem yang cocok sama manusia. Ini awal era baru, di mana manusia jadi pusat perhatian dalam desain. Ergonomi terus berkembang, didorong kebutuhan buat ningkatin keamanan, efisiensi, dan kenyamanan. Sekarang, ergonomi jadi bidang yang canggih. Gabungan psikologi, fisiologi, dan teknik. Prinsipnya dipakai di banyak hal, dari tempat kerja sampai barang sehari-hari. Tujuannya tetap sama, menciptakan dunia di mana teknologi dan desain melayani manusia. Dunia di mana alat-alat kita bikin hidup lebih baik, bukan malah menghambat. Inilah warisan dan janji dari ergonomi. Jadi, apa sih ergonomi itu? Dari katanya aja udah ada petunjuk dari bahasa Yunani. Ergon artinya kerja, dan nomos artinya hukum alam. Ergonomi itu ilmu merancang sesuatu buat dipakai manusia, memahami gimana orang berinteraksi sama barang, dan memperbaiki interaksi itu. Ini bukan cuma soal kursi empuk atau keyboard yang nyaman. Ergonomi itu beneran ilmu pengetahuan, gabungan dari psikologi, fisiologi, dan teknik. Tujuan utamanya ada dua, meningkatkan kenyamanan manusia, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Artinya, meningkatkan keamanan, mengurangi stres dan capek, nambah kenyamanan, dan naikin produktivitas. Orang yang senang dan sehat biasanya kerjanya lebih bagus. Kamu mungkin juga pernah dengar istilah rekayasa faktor manusia. Ini sering dipakai gantian sama ergonomi. Dulu ergonomi lebih fokus ke fisik, sementara rekayasa faktor manusia lebih ke aspek kognitif, kayak pengambilan keputusan dan interaksi manusia-komputer. Tapi sekarang, batasannya udah nggak jelas. Tujuannya sama, intinya sama-sama menyesuaikan sistem dengan manusianya. Prinsip universal buat dunia kerja yang lebih baik. Ergonomi itu menciptakan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Bikin hidup dan kerja jadi lebih gampang dimengerti, efisien dan menyenangkan. Ilmu ini nyentuh semua sisi hidup kita sih, dari alat yang kita pakai sampai sistem yang kita gunakan. Ini perjalanan penemuan dan perbaikan yang nggak ada habisnya. Selamat datang di dunia ergonomi. Ergonomi itu bukan cuma bahasan kecil dan khusus loh, luas banget. Prinsipnya bisa dipakai hampir di mana aja manusia berinteraksi sama sistem. Secara umum, kita bisa bagi jadi beberapa bidang utama. Pertama, ada ergonomi fisik. Ini urusannya sama respons tubuh manusia terhadap tuntutan fisik. Bayangin postur kamu pas kerja, gerakan berulang, angkat barang berat dan tata letak meja kerjamu. Ergonomi fisik tujuannya mencegah gangguan otot dan tulang, bikin kerja fisik lebih aman, dan gak terlalu berat.
Berikutnya, ada ergonomi kognitif. Ini soal proses mental kayak persepsi, ingatan, dan pengambilan keputusan. Coba pikirin desain tampilan software atau panel control. Jelas nggak? Gampang dimengerti nggak? Ergonomi kognitif tujuannya mengurangi beban pikiran dan kesalahan, mastiin informasi disajikan dengan efektif. Terus, ada ergonomi organisasi, atau makroergonomi. Ini lihatnya gambaran yang lebih besar. Urusannya, mengoptimalkan sistem sosioteknikal, kayak struktur komunikasi, kerja tim dan jadwal kerja. Ini tentang gimana pekerjaan diatur dan dikelola, menciptakan budaya kerja yang mendukung kenyamanan dan kinerja. Dan jangan lupa, ada ergonomi lingkungan, yang bahas soal cahaya, suara, dan suhu. Setiap bidang fokus ke aspek tertentu dari interaksi kita dengan dunia. Paham bidang-bidang ini bantu kita menerapkan ergonomi dengan efektif, kayak menjelajahi planet-planet beda di tata surya ergonomi. Selamat datang di jangkauan luas ergonomi. Inti dari ergonomi itu ada interaksi dasar, kayak tarian kosmik antara tiga pihak manusia, mesin, dan lingkungan. Paham ketiga hal ini adalah kunci buat desain yang lebih baik. Setiap bagian saling mempengaruhi dalam hubungan yang rumit. Ergonomi berusaha mengatur tarian ini, biar jadi luwes, efisien, dan aman. Pertama, manusia. Kita punya kemampuan luar biasa, tapi juga punya batasan, fisik dan mental. Ergonomi dimulai dengan memahami karakteristik manusia ini, manfaatin kelebihan kita dan melindungi kelemahan kita. Kita ini bintang utamanya, yang jadi pusat orbit desain. Berikutnya, mesin. Ini bukan cuma industri berat ya, tapi semua alat, perlengkapan, perangkat atau software yang kita pakai. Desain mesin-mesin ini penting banget. Tampilannya, tombol kontrolnya, dan responsnya. Gampang dipakai? Gampang dipelajari? Mesin yang dirancang dengan baik, rasanya kayak bagian dari diri kita sendiri. Terakhir, lingkungan. Ini konteksnya, panggung buat tariannya. Termasuk lingkungan fisik kayak pencahayaan, suara, dan suhu. Tapi juga lingkungan organisasi dan budaya kerja. Semua faktor ini bisa banget mempengaruhi kinerja dan kenyamanan manusia. Lingkungan yang mendukung bisa meningkatkan kemampuan kita. Sebaliknya lingkungan yang bikin stres bisa menghambat. Ergonomi mempertimbangkan semua pengaruh lingkungan ini. Selamat datang di Scientific Ergonomi. Gimana caranya ahli ergonomi menemukan rahasia desain yang bagus? Mereka pakai metode ilmiah, berbagai teknik buat kumpulin data dan analisis interaksi. Observasi itu penting banget. Kadang pakai rekaman video buat dianalisis lebih detail nanti. Terus ada wawancara dan survei, ngobrol sama orang, nanya pengalaman mereka. Kuesioner bisa kumpulin data dari banyak orang. Diskusi kelompok terarah bisa buat diskusi lebih dalam. Analisis tugas itu memecah pekerjaan jadi langkah-langkah kecil. Nentuin apa aja tuntutan fisik dan mentalnya. Cari tahu risiko bahayanya. Teknik kayak analisis tugas hierarkis, bikin peta tugas yang terstruktur. Ini penting buat nemuin bagian mana yang bisa diperbaiki. Buat data yang lebih angka-angka, ada pengukuran biomekanik. Pakai alat khusus buat ngukur tekanan fisik ke tubuh. Kayak sistem penangkap gerak dan pelat pengukur gaya. Elektromiografi. Merekam aktivitas otot. Software model digital bisa simulasiin tugas buat prediksi ketegangan fisik. Alat-alat ini ngasih data objektif buat jadi panduan keputusan desain. Ahli ergonomi itu kayak detektif. Nyusun bukti-bukti buat mecahin teka-teki desain. Metode-metode ini bantu ubah hasil pengamatan jadi masukan yang bisa ditindaklanjuti. Intinya, memahami pengalaman manusia dalam sebuah sistem. Selamat datang di alat-alat eksplorasi ergonomi. Ayo kita membuat sightseeing mengarah ke desain yang lebih baik. Nah, kita udah jalan-jalan di dunia ergonomi ini. Sejarahnya, definisinya, dan metode-metodenya. Dampak ergonomi yang baik itu besar banget dan bisa mengubah banyak hal. Buat kita pribadi, ergonomi itu artinya rasa sakit dan gak nyaman di badan berkurang, cedera lebih sedikit, capek pikiran juga kurang, dan kerja jadi lebih puas. Bayangin kerja seharian, tapi malah semangat, gak malah lemes. Buat perusahaan atau organisasi, keuntungannya juga gak kalah menarik. Karyawan yang nyaman, aman dan gak stres kerjanya lebih bagus. Hasilnya, produktivitas naik, dan kualitas kerja juga lebih baik. Kesalahan dan kecelakaan jadi lebih sedikit, artinya biaya berkurang, dan karyawan yang gak masuk juga jadi lebih jarang. Investasi di ergonomi itu bukan biaya, tapi investasi buat sumber daya manusia. Dan jangkauan ergonomi itu jauh lebih luas dari sekadar tempat kerja. Coba pikirin barang-barang yang kamu pakai tiap hari, jok mobil, peralatan dapur, aplikasi di HP-mu. Prinsip ergonomi ada di semua itu. Tujuannya bikin kehidupan sehari-hari lebih gampang, aman, dan menyenangkan. Ini tentang menciptakan dunia yang lebih fokus ke manusianya.
Ergonomi itu perjalanan penemuan dan perbaikan yang terus-menerus. Seiring teknologi berkembang, tantangan dan peluang baru juga muncul. Perjuangan buat desain yang lebih baik nggak pernah berhenti. Dia mas experience van ekonomi. Tuama chip tiri tam na berdom na graptes, undiching di batit po fencing rate.